Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammadah dengan NPM 2103 10 10 134. Mata kuliah Hukum Kehutanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum kehutanan. Nah, tujuan negara Indonesia ini salah satunya adanya memajukan kesejahteraan umum yang terletak pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, hutan adalah salah satu sumber daya alam yang mana dalam pemanfaatannya artinya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu, penggunaan ataupun pengelolaan hutan ini harus didasarkan dengan asas keadilan, asas kesejahteraan umum, dan lain sebagainya, yang mana di sini tidak hanya menguntungkan pemerintah sendiri, namun juga mensejahterakan masyarakat sekitar. Nah, hutan sendiri pada dasarnya adalah suatu kawasan yang dipenuhi ataupun ditumbuhi oleh pohon-pohon, yang mana pohon-pohon ini dapat berguna bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri. Kawasan hutan adalah suatu kawasan yang mana ditumbuhi ataupun dipenuhi dengan pohon-pohon kehutanan, pohon hutan maksudnya, kemudian ditetapkan oleh pemerintah apakah kawasan ini sebagai kawasan hutan atau tidak. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan ada 5 jenis hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah hutan produksi. Hutan produksi di sini memang fokus sebagai sebagai pengambilan ataupun pemanfaatan sumber daya alam produksi seperti misalnya kayu. Kemudian ada hutan lindung. Hutan lindung ini adalah hutan yang memang fungsinya itu dimanfaatkan hanya untuk perlindungan alam, perlindungan ekosistem, kemudian sebagai penyangga tatanan bumi ataupun tanah, sehingga dia menyerap sebagai fungsi hidrologi lah gitu, sebagai mencegah terjadinya bencana alam. Kemudian ada hutan wisata. Hutan wisata ini memang dibina dan diperuntukkan sebagai wisata dan pendidikan masyarakat. Kemudian ada hutan suaka alam. Suaka alam ini artinya suatu hutan di mana di dalamnya itu memang fokus dalam penyangga kehidupan kehutanan serta adanya keanekaragaman hayati dan non-hayati. Dan yang terakhir itu ada namanya hutan konservasi. Nah, hutan konservasi ini ialah hutan yang memang fungsinya itu untuk pengawetan ataupun pemanfaatan alam, baik itu non-hayati maupun hayati. Memang fungsinya itu hanya untuk pengawetan aja gitu, seperti adanya satwa-satwa yang dilindungi itu masuk dalam hutan konservasi, seperti tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi itu masuk di hutan konservasi, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa tindakan ataupun kejahatan dalam bidang perusakan hutan gitu. Nah, salah satunya itu ada membakar hutan, menebang hutan, mengambil sumber daya alam hutan secara berlebihan, kemudian mengambil hasil hutan tanpa disertai dengan surat ataupun izin yang dari pihak berwenang. Kemudian ada pengambilan satwa-satwa, penjualan satwa-satwa di mana satwa-satwa tersebut ataupun ekosistem tersebut memang dilindungi oleh negara seperti itu. Kemudian melakukan penambangan ataupun eksploitasi cara berlebihan tanpa izin. Kemudian membawa alat-alat berat tanpa izin dan lain sebagainya. Yang mana dari tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan sistem ekosistem kehutanan gitu, sehingga berdampak buruk bagi hutan dan bagi masyarakat setempat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa di Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu di dalam persidangan, kemudian ada di luar persidangan. Nah, begitu juga dengan penyelesaian sengketa dalam bidang kehutanan. Di kehutanan juga mengenal 2 penyelesaian, yaitu penyelesaian di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Yang pertama kita bahas di sini adalah di luar pengadilan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Nah, di luar pengadilan ini artinya penyelesaian sengketa tersebut hanya dengan cara musyawarah. Nah, biasa di luar pengadilan ini menentukan biaya ganti rugi yang telah berdampak pada masyarakat maupun suatu perusahaan ataupun biasanya masyarakat sih yang mengalami dampak dari kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya kayak melakukan penambangan dan lain sebagainya yang menimbulkan kerugian ataupun terkena dampak kerugian itu pastinya masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian sengketa di bidang kehutanan juga menerapkan sistem musyawarah ataupun di luar pengadilan, yang artinya
Harus ada musyawarah dulu ke dua belah pihak untuk menentukan apa hal yang sepantasnya untuk mengganti rugi dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kehutanan. Nah, biasanya dalam proses ini, jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka adanya pihak ketiga sebagai membantu menjembatani dalam pengambilan putusan. Namun pihak ketiga ini harus netral, tidak boleh memihak-pihak pengusaha atau pihak pelaku, dan tidak boleh memihak juga kepada pihak masyarakat gitu. Jadi dia di sini sistemnya itu netral. Kemudian apabila tidak tercapai suatu kesepakatan itu juga, maka hal tersebut bisa diselesaikan di pengadilan. Nah, di pengadilan ini masyarakat yang mengalami dampak dari kegiatan kegiatan kehutanan tersebut dapat mengajukan gugatan class action. Nah, gugatan class action ini artinya gugatan yang dimana dalam mengajukan gugatan tersebut yang dirugikan itu banyak, namun mereka mengajukannya itu hanya beberapa orang, bisa dibilang sebagai gugatan perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan kehutanan tersebut. Kemudian seperti yang kita ketahui sendiri dalam persidangan itu, setelah adanya gugatan, maka adanya jawaban, kemudian replik, duplik, kemudian adanya pembuktian sampai kesimpulan hingga penjatuhan putusan. Kemudian ada namanya sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini dia ada 4. Yang pertama itu ada peringatan tertulis, kemudian ada pemberhentian sementara kegiatan usaha, kemudian ada pencabutan izin, dan yang terakhir itu ada penutupan permanen suatu kegiatan usaha agar kegiatan usaha itu tidak perlu lagi dilakukan karena sudah membuat ataupun menyebabkan dampak yang sangat negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti itu. Baik, di sini kita akan sedikit membahas kasus tentang perusakan hutan. Di sini saya mengambil putusan dari website Mahkamah Agung di Pengadilan Negara di Bali, Provinsi Bali, dengan nomor perkara nomor 46/Pitsus/2015/PN NGA atau negara. Nah, di sini ada seorang terdakwa, di mana terdakwa tersebut melakukan tindakan pengerusakan hutan, yaitu pengambilan pengambilan sumber daya alam berupa pohon hutan yang berasal dari hutan lindung sebanyak 68 batang dengan kerugian negara sekitar 9 juta rupiah menurut ahli lingkungan Provinsi Bali. Nah, kemudian pada saat si terdakwa ini menebang, menyeretnya sampai rumah, itu tuh disaksikan oleh beberapa orang, atau bisa disebut juga disaksikan sebagai ada saksi yang menyaksikan bahwa si terdakwa melakukan hal tersebut, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Nah, kemudian setelah diketahui oleh saksi dan telah diselidiki oleh polisi, memang benar terdakwa melakukan hal tersebut. Kemudian apa sih yang menjadi alasan terdakwa melakukan hal tersebut? Ternyata di sini terdakwa ingin sekali membangun rumah, namun dia tidak memiliki uang untuk membeli kayu, sehingga dia di sini nekat untuk membawa mesin-mesin kayu untuk menebang, membawa sampai hingga dia tuh berkeinginan untuk membuat rumah dengan mengambil kayu dari hutan lindung. Nah, dari hal tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman, yaitu dengan penjara 1 tahun 2 bulan, kemudian didenda sebesar 1 miliar. Namun apabila tidak dapat membayar denda tersebut, maka ditambah kurungan selama 2 bulan. Menurut hakim, di sini terdakwa memang sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan, di mana dalam hal ini terdakwa di sini menguasai sumber daya alam, yaitu berupa hutan, tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH, di mana hal tersebut merupakan salah satu sebagai izin, yang mana izin tersebut sebagai salah satu pengendalian terhadap perusakan hutan. Oleh sebab itu, ketika masyarakat ataupun kita ingin menguasai sumber daya alam hutan, maka kita juga harus memiliki izin gitu dari pihak yang berwenang, agar di mana kegiatan kita tidak merusak hutan dan tidak berdampak bagi masyarakat sekitar. Nah, hal tersebut tidak diterapkan oleh terdakwa.
Oleh sebab itu terdakwa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin atau surat keterangan mengambil hasil hutan tadi. Sebab itu di sini terdakwa memang terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan. Namun di sini saya akan memberikan seperti alasan ataupun statement saya terhadap putusan tersebut. Nah, menurut saya putusan tersebut tidak sebanding dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, mengapa? Iya, memang pada dasarnya terdakwa memang salah. Dia mengambil hasil hutan, memungut hasil hutan, menguasai hasil hutan tanpa disertai dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dimana surat keterangan tersebut sebagai pengendalian terhadap kerusakan hutan. Memang benar hal itu telah dilanggar ataupun telah salah lah yang dilakukan oleh terdakwa. Namun dilihat dari hukuman, kita bisa lihat dari penjaranya. Oke, penjaranya masih normal-normal aja, 1 tahun 2 bulan. Apabila nanti terdakwa tidak dapat membayar denda, maka ditambah 2 bulan kurungan lagi. Tapi di sini dendanya itu dendanya bisa sampai 1 miliar rupiah. Sehingga di sini implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Dan di sini menurut saya itu implementasinya itu nggak ada gitu, karena dendanya bayang loh 1 miliar. Kemudian hasil hutannya dikembalikan ke negara gitu. Artinya di sini hasil hutan tersebut kan tidak jadi dipergunakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa di sini dapat apa gitu dari hasil tersebut. Dan satu lagi alasannya di sini terdakwa memang mengambil hasil hutan itu untuk kehidupan dia sendiri loh gitu, maksudnya untuk pembangunan rumahnya loh gitu, karena tidak adanya uang gitu kan dalam keinginan dia untuk membangun rumah. Walaupun memang pada dasarnya salah, karena yang pertama tidak adanya surat izin, kemudian pengambilan hasil hutannya itu dilakukan di hutan lindung, kemudian banyaknya itu sekitar 68-an batang pohon, di mana 68 batang pohon ini memang udah banyak lah, udah terlalu rakus lah gitu, bisa kita tafsirkan. Kemudian tidak melakukan reboisasi penanaman kembali, itu merupakan salah satu hal penting lah gitu kan dalam pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Namun di sini saya kurang setuju dengan hukuman yang ditetapkan oleh hakim denda sebesar 1 miliar. Itu menurut saya nggak logis dengan hasil hutan yang emang dikembalikan lagi kepada negara. Kemudian terdakwa di sini udah dihukuman kurungan ditambah denda, itu menurut saya nggak adil lah gitu. Nah, di sini sebagai penutup saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di sini harus adanya penyuluhan ataupun pengetahuan tentang gimana sih pentingnya sumber daya alam khususnya hutan ini bagi keberlanjutan kita. Oleh sebab itu di sini harus adanya asas keseimbangan antara pengelolaan hutan dan lingkungan. Artinya dalam kita mengambil sumber daya alam harus diperlihatkan juga dengan aspek-aspek lingkungan, apakah menimbulkan keberlanjutan bagi lingkungan, apakah berdampak negatif bagi lingkungan, apakah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, itu harus diperhitungkan dan harus dipergunakan. Sehingga di sini izin adalah salah satu aspek pengendalian dalam hal pengerusakan hutan tersebut.